Perkenalkan, nama saya Masta Victoria Ambarita. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, Fakultas Teknologi Industri, Program Studi Teknik Industri Angkatan 2019 dengan NPM 1906100085. Di sini saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Mekatronika. Yang akan saya bahas di sini adalah tentang sensor. Agendanya yaitu yang pertama saya akan membahas tentang pengertian dan jenis serta macam-macam sensor, prinsip kerja, pengaplikasian sensor dalam kehidupan sehari-hari, serta contoh soalnya. Baiklah, yang pertama adalah pengertian dan jenis sensor. Sensor adalah jenis transducer yang digunakan untuk mengubah besaran mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Sensor sering digunakan untuk pendeteksian pada saat melakukan pengukuran atau pengendalian. Atau ada pengertian lain yaitu, sensor adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran fisik seperti tekanan gaya, besaran listrik, cahaya, gerakan, kelembapan, suhu, kecepatan, dan fenomena-fenomena lingkungan lainnya. Setelah mengamati terjadinya perubahan, input yang terdeteksi tersebut akan dikonversi menjadi output yang dapat dimengerti oleh manusia, baik melalui perangkat sensor itu sendiri ataupun ditransmisikan secara elektronik melalui jaringan untuk ditampilkan atau diolah menjadi informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Lalu, sensor pada dasarnya dapat digolongkan sebagai transducer input karena dapat mengubah energi fisik seperti cahaya, tekanan, dan gerakan, suhu atau energi fisik lainnya menjadi sinyal listrik ataupun resistansi yang kemudian dikonversikan lagi ke tegangan atau sinyal listrik. Lalu akan masuk ke klasifikasi jenis-jenis sensor. Sensor dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu sensor aktif dan pasif, lalu yang kedua adalah sensor analog dan digital. Pertama saya akan menjelaskan tentang sensor aktif dan pasif. Sensor aktif adalah jenis sensor yang dapat menghasilkan sinyal output tanpa memerlukan pasokan listrik dari eksternal. Contohnya adalah termokouple yang menghasilkan nilai tegangan sesuai dengan panas atau suhu yang diterimanya. Yang kedua adalah sensor aktif. Sensor aktif adalah jenis sensor yang membutuhkan sumber daya eksternal untuk dapat beroperasi. Sifat fisik sensor aktif bervariasi sehubungan dengan efek eksternal yang diberikannya. Sensor aktif ini disebut juga dengan sensor pembangkit otomatis atau self-generating sensor. Lalu yang kedua adalah sensor analog dan sensor digital. Pertama, sensor analog adalah sensor yang menghasilkan sinyal output yang kontinu atau berkelanjutan. Sinyal keluaran kontinu yang dihasilkan oleh sensor analog ini sebanding dengan pengukuran. Berbagai parameter analog ini diantaranya adalah suhu, tegangan, tekanan, pergerakan, dan lain-lainnya. Contoh sensor analog ini diantaranya adalah akselerometer, sensor kecepatan, sensor tekanan, sensor cahaya, dan sensor suhu. Lalu yang kedua adalah sensor digital. Sensor digital adalah sensor yang menghasilkan sinyal keluaran diskrit. Sinyal diskrit akan kontinu dengan waktu dan dapat direpresentasikan dalam bit. Sebuah sensor digital biasanya terdiri dari sensor, kabel, dan pemancar. Sinyal akan diukur dan diwakili dalam format digital. Output digital dapat dalam bentuk logika 1 atau logika 0, atau on atau off. Sinyal fisik yang diterimanya akan dikonversi menjadi sinyal digital ke dalam sensor itu sendiri tanpa komponen eksternal. Kabel digunakan untuk transmisi jarak jauh. Contoh sensor digital ini diantaranya adalah akselerometer digital, sensor kecepatan digital, sensor tekanan digital, sensor cahaya digital, dan sensor suhu digital. Lalu bagian 2 yaitu
Macam-macam sensor. Sensor fisika yang pertama adalah sensor cahaya. Sensor cahaya seperti pada namanya, sensor ini digunakan terhadap objek-objek yang memiliki bentuk, warna, atau cahaya yang diubah menjadi daya yang berbeda-beda. Yang kedua adalah sensor suara. Sensor suara adalah sebuah alat yang mampu mengubah gelombang sinusoida suara menjadi gelombang sinus energi listrik atau alternating sinusoidal electric current. Sensor suara bekerja berdasarkan besar atau kecilnya kekuatan gelombang suara yang mengenai membran sensor yang menyebabkan bergeraknya membran sensor yang juga terdapat sebuah kumparan kecil di balik membran tadi naik dan turun, terpotong-potong. Oleh karena kumparan tersebut sebenarnya adalah ibarat sebuah pisau berlubang-lubang, maka pada saat ia bergerak naik turun, ia juga telah membuat gelombang magnet yang mengalir melewatinya. Kecepatan gerak kumparan menentukan kuat lemahnya gelombang listrik yang dihasilkan. Lalu ada sensor suhu. Sensor suhu atau temperatur sensor adalah suatu komponen yang dapat mengubah besaran panas menjadi besaran listrik sehingga dapat mendeteksi gejala perubahan suhu pada objek tertentu. Sensor suhu melakukan pengukuran terhadap jumlah energi panas atau dingin yang dihasilkan oleh suatu objek sehingga memungkinkan kita untuk mengetahui atau mendeteksi gejala perubahan-perubahan suhu tersebut dalam bentuk output analog atau digital. Sensor suhu juga merupakan dari keluarga transducer. Lalu yang kedua ada sensor kimia. Sensor kimia ini dibagi jadi banyak, tapi saya yang sini merangkum jadi 3. Yang pertama adalah sensor pH. Sensor pH adalah instrumen untuk mengukur konsentrasi hidrogen dalam sebuah larutan. Baik sensor pH untuk air maupun untuk tanah perlu dikalibrasi berkala agar keakuratannya terjamin. Untuk menjamin keakuratan sensor pH, diperlukan bahan buffer solution dengan pH diketahui dan akurat. Buffer solution yang digunakan pada umumnya adalah dengan pH 4 dan pH 7. Beberapa produsen sensor pH juga menyertakan instrumen untuk melakukan kalibrasi secara manual. Namun, jika dihubungkan dengan Arduino, maka Arduino juga dikalibrasi. Hasil kalibrasi akan tersimpan oleh EEPROM untuk digunakan dalam pengukuran normal. Yang kedua adalah sensor gas. Sensor gas atau gas sensor atau MQ2 adalah sensor yang berguna untuk mendeteksi kebocoran gas baik pada rumah maupun industri. Sensor ini sangat cocok untuk mendeteksi H2, LPG, CH4, CO, alkohol, asap, ataupun propen. Karena sensitivitasnya yang tinggi dan waktu respon yang cepat, pengukuran dapat dilakukan dengan cepat. Sensitivitas sensor dapat disesuaikan dengan potensiometer. Lalu, yang ketiga adalah sensor oksigen atau sensor lambda. Sensor oksigen atau sensor lambda adalah perangkat elektronik yang mengukur proporsi oksigen atau O2 dalam gas atau cairan yang dianalisis. Hal ini dikembangkan oleh perusahaan Robert Bosch GmbH pada tahun 1960-an di bawah pengawasan Dr. Gunther Baumann. Elemen penginderaan asli dibuat dengan bidal berbentuk zirconia keramik dilapisi pada kedua knalpot dan referensi sisi dengan lapisan tipis platinum dan datang baik dalam bentuk panas dan pemanas. Sensor pelanar bergaya memasuki pasar pada tahun 1998 dan secara signifikan mengurangi massa elemen penginderaan keramik serta menggabungkan pemanas dalam struktur keramik. Hal ini mengakibatkan sensor yang mulai cepat dan merespon lebih cepat. Lalu ada prinsip kerja sensor. Sini saya mengambil contoh sensor cahaya atau LDR. Sensor cahaya
atau LDR. Prinsip kerja sensor cahaya LDR ini adalah semakin tinggi intensitas cahaya atau semakin terang yang diterima oleh LDR, maka semakin rendah pula nilai resistansi atau tahanannya. Sebaliknya, semakin rendah intensitas cahaya atau gelap yang diterima oleh LDR, maka semakin tinggi pula nilai resistansi atau tahanannya. Contoh sensor dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga mengambil contoh dari sensor cahaya LDR. Yang pertama, lampu otomatis yang menyala pada malam hari. Yang kedua, sensor pada robot line follower yang menggunakan prinsip kerja cahaya atau pantulan lintasan. Yang ketiga, pada sensor layar HP Anda yang mengatur redup terangnya LCD HP Anda apabila kondisi cahaya gelap atau terang, atau mode auto. Sebagai sistem keamanan sensor laser yang seperti di film action barat, prinsipnya laser diarahkan ke sensor LDR apabila ada yang menghalangi cahaya laser, maka alarm rumah akan aktif. Lalu masuk ke contoh soal. Contoh soal di sini soalnya akan saya bacakan, yaitu suatu sensor suhu yaitu termokapel digunakan untuk mengukur suatu oven. Suhu acuan sebesar 0 dan tegangan outputnya diukur pada digital voltmeter, yang impedansi inputnya sangat tinggi bila penunjukan digital voltmeternya atau Vx sama dengan 0,700 meter volt. Lalu, nilai-nilai yang diketahui adalah VA sama dengan 0,720 mV, VB sama dengan 0,730 mV, TA sama dengan suhu 100 derajat Celcius, dan TB atau suhu B yaitu sebesar 105 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah TX. Lalu untuk penyelesaiannya, TX sama dengan TA plus buka kurung TB min TA dikali Vx min VA per VB min VA. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Yang pertama TA yaitu 100 dijumlahkan dengan TB 105 dikurangi TA 100 lalu dikali Vx yang nilainya 0,700 dikurangi VA yang nilainya 0,720 dibagi VB yang nilainya 730 lalu dikurangi VA yang nilainya 0,720. Lalu didapatkan hasil 100 ditambah 5 dikali dengan min 0,20 per 0,10. Lalu didapatkan hasil 90 derajat Celcius. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan atau kesalahan kata dalam penulisan maupun pengucapan. Kiranya video yang saya buat ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Sekian dan terima kasih.